orang bisa angkat doa. Oke, silakan. Mari kita berdiri. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih yang sudah membawakan doa. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Sehat? Sehat. Syukur kalau sehat. Ibu absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Satrio dengan Indah. Alasannya? Sakit. Oke. Ya, mereka sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Jadi ini ada tujuan pembelajaran kita. Bisa satu orang bisa baca tujuan yang pertama? No, bantu. Saya? Iya. Boleh berdiri. Coba baca tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendapatkan materi melalui penayangan slide presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi menu dan ikon yang ada dalam menu mailing pada Microsoft Word dengan benar. Oke, itu tujuan yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi menu-menu mail pada Microsoft Word dengan benar atau salah. Oke, jadi ini silakan duduk. Terima kasih. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Setelah mendapatkan mendapatkan materi melalui penayangan slide presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi menu dan ikon yang ada pada tab mailing. Kemudian yang kedua itu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi menu-menu mail pada Microsoft Word. Jadi hari ini kita harus bisa mencapai tujuan yang ada ini. Ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Bisa lihat pertanyaannya? Bisa. Apakah kalian pernah membuat surat di Microsoft Word? Pernah tidak? Pernah? Atau hanya bisa buat surat cinta? Kalau buat surat cinta kalian menulis atau mengetik? Menulis ya? Ya. Menulis. Tapi kalau buat surat yang resmi, misalnya surat undangan, itu kira-kira kamu buatnya pakai apa? Mengetik di mana? Di mana? Microsoft Word. Di Microsoft Word, ya. Membuat undangan, buat surat, pokoknya buat surat itu harus di Microsoft Word. Oke. Kita lanjut. Jadi ini kita lanjut dengan materi kita. Karena hari ini kita belajar, belajar tentang mail atau surat massal. Jadi ini mail itu adalah salah satu fasilitas di Microsoft Word untuk mempermudah user atau apa? Pengguna. Kita ya manusia ya. Dengan user melakukan pekerjaan dengan hanya membuat satu format surat, namun dengan berbagai tujuan, alamat dan nama yang berbeda. Maksudnya kita hanya bisa membuat format suratnya hanya satu. Suratnya hanya satu, kemudian dengan tujuan pengirimannya itu ke banyak orang. Jadi kita buat satu, kebiasaan kita print suratnya baru tulis, ya toh? Baru tulis nama. Kalau salah ya otomatis satu kertas itu buang, Jadi nanti ini ada cara yang paling efektif, efisien yaitu menggunakan mail. Ini manfaatnya, dan ada 4 manfaat dari mail. Yang pertama itu membuat dokumen yang isinya sama. Yang kedua itu mengirim ke banyak penerima secara cepat. Saya yakin kalian belum pernah buat begini, ya toh? Ya. Kemudian yang ketiga itu dapat membuat selain surat, bukan hanya surat ya, bisa lagi. Itu bisa kita membuat sertifikat, buat amplop, banyak. Itu ada kalian proposal, misalnya kita kirim ke banyak orang, kemudian
bisa bikin surat penawaran barang, atau kalian diunggah penawaran apa tuh, hewan, ya, ya toh, penawaran apa namanya, apa, surat penawaran apa? Penawaran untuk menjual ayam. Iya, surat penawaran untuk menjual ayam ke PT-PT itu ya, kan unggah ayamnya banyak loh. Iya. Nah, bisa dibuatlah surat penawarannya. Kemudian, dan yang keempat itu adalah memudahkan membuat dan mengirim surat dengan efektif. Jadi itu ada 4 manfaat dari mail mails. Oke, kita lanjut. Ini mail mails itu dapat menangani pembuatan 4 jenis dokumen. Yang pertama itu adalah buat apa? Surat atau letter. Yang kedua, label surat, nyata atau mailing label. Yang ketiga, amplop atau envelope, ya toh? Dan yang keempat adalah direktori. Jadi itu mail-mail itu dapat menangani pembuatan 4 jenis dokumen. Ada surat, yang ada label, amplop, dan direktori. Nah, ini tujuan tadi, kita punya tujuan pembelajaran tadi ya, kan? Coba lihat baik-baik. Ini ada fungsi icon mailings pada Microsoft Word. Kalau kalian perhatikan di komputer kalian itu, di komputer di Microsoft Word itu ada tab. Apa pertama? Home, insert, page layout, reference, dan yang terakhir itu adalah di tab apa itu? Yang terakhir developer, ya kan? Ya. Yang kita mau bahas hari ini hanya ada satu, yaitu tab mailings. Mailings. Jadi ini tab mailings. Ini ada fungsi tabnya itu. Fungsinya itu membuat surat massal dengan format tulisan yang sama. Itu fungsi dari tab mailings, membuat surat. Dan di dalam tab mailings itu ada 5 grup atau 5 icon. Itu yang pertama ada create, yang kedua itu ada start mail match, yang ketiga itu ada write and insert field, yang keempat itu ada preview result, dan yang kelima itu ada finish. Jadi dalam tab mailings itu ada 5 grup. Ya, nanti itu yang akan kita gunakan, ya. Satu tab tapi ada 5 grup. Untuk lebih jelasnya tentang fungsi icon yang ada pada tab mailings ini, Ibu tayangkan video, satu video untuk memperjelas fungsi menu mailings, ya. Oke, coba perhatikan. Perhatikan. Kali ini saya tentang yang ada di sebuah sebelum kita ngomong saya jangan lupa saya langsung saja kita pada dasarnya kita bukan untuk sensasi yang di dalamnya satu persatu dimulai dengan konkret. Grup ini terdiri atas yang menggunakan tulisan tentang dan pada untuk dan untuk ukuran kemudian kita masuk ke tools kedua. Fitur ini digunakan untuk melakukan secara surat yang kedua sudah tercatat sesuai atau boleh bilang fitur itu adalah fitur terakhir untuk mencetak surat atau label yang dapat kedua. Sekian kita tidak akan ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Oke, adik-adik, itu tadi video. Kalian bisa menyimak video yang ada tadi?
Bisa. Bisa. Ya. Jadi video menjelaskan tentang fungsi ikon pada tab Melis. Tadi yang ada 5 tadi ya, ada 5 grup tadi, ada fungsinya masing-masing. Jadi setelah kalian mendapatkan materi tadi yang ibu sudah paparkan, kemudian dengan video yang ada, nanti di LKPD kalian harus bisa menganalisis ya. Kalian harus bisa menganalisis fungsi ikon-ikon ini. Bisa? Bisa. Oke. Untuk bisa menganalisis fungsi ikon ini dan bisa mengerjakan LKPD, dan kita harus kerjanya dalam kelompok, ya. Kelompoknya karena kita siswanya 13, 2-nya tidak hadir, jadi sisa 11 ya. Sisa 11, jadi hanya bisa 5 kelompok, ya. 5 kelompok. Satu kelompok terakhirnya berapa? 3. Ya, kelompok terakhirnya 3 orang. Jadi ibu minta kalian ini per kelompok tinggal 2, 2, 3 ya. 2, 2, 3. Sudah. 2 kelompok mana kelompok? 1. Sini. 1. Ini yang 2 atau 3? 3. Angelo 2, terus Bunda, Gen, dan Charles ya, berdua ya. Oke. Jadi kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 ya, kalian 5 kelompok. Ini ibu bagikan bahan ajarnya, bahan ajar dan juga LKPD. Jadi kalian harus bisa kerjakan LKPD. Oke, duduknya ada sini. Rapat. Oke. Sekarang coba perhatikan di LKPD-nya. Di LKPD-nya itu perhatikan di LKPD-nya itu yang pertama jangan lupa isikan tanggal hari ini, kemudian nama anggota kelompoknya, ya. Nama anggota kelompok, kemudian kalian bisa kerja, bisa di situ ada ikon-ikon di LKPD, mungkin ada yang tidak jelas, kalian bisa lihatnya di komputer, di Microsoft Word ya. Jadi waktu kita 30 menit ya, 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Kalau tidak mengerti bisa ditanya. Oke, silakan kerja. Silakan kerjakan LKPD, bisa menggunakan komputer situ, bisa menggunakan bahan ajar yang ada. Oke, silakan kerja. Silakan kerjakan LKPD. Silakan kerjakan LKPD.
Kalau ada yang tidak jelas silahkan tanya. Abdal, bagaimana bisa? Jadi sudah habis? Sudah. Oke. Ini Jeffrey, kelompoknya Jeffrey sudah habis. Kalau sudah semua, sekarang bagaimana kita dari hasil LKPD yang ada yang sudah kalian kerjakan, kita bisa presentasikan hasilnya di depan. Kira-kira yang kelompok berapa yang maju dulu? Kelompok 5, kelompoknya Jeffrey. Ayo Jeffrey dan Abdal. Abdal maju. Jeffrey dan Abdal di sini. Di sini, berdiri di sini. Abdal. Sini Abdal. Ya. Yang sudah kalian kerjakan tadi pertanyaan setelah kalian melakukan diskusi di LKPD itu ada 3 pertanyaan, ya toh? Ya, ada 3 pertanyaan. Jadi silakan kalian presentasikan mulai dari nomor pertama. Tadi kalian sudah melakukan diskusi, silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hal-hal yang mengenai manfaat MyMath. Jadi seperti yang dipaparkan di depan tadi, MyMath memiliki 4 fungsi. Tapi di 4 fungsi tersebut ada fungsi lain yang bisa digunakan dari MyMath. Yang pertama, presentasinya yang sudah dikerjakan. Maksudnya yang sudah dikerjakan itu nomor 1 tadi apa? Jelaskan pengertian. Yang setelah kami diskusi. Yang pertama, pengertian MyMath. MyMath adalah salah satu fitur yang digunakan untuk membuat surat massal atau salah satu fungsi di Microsoft Word untuk mempermudah user membuat surat massal. Yang kedua, nama icon beserta fungsi icon. Yang pertama, icon Start MyMath. Fungsi dari icon tersebut adalah untuk mempermudah pembuatan surat. Yang kedua, Select Recipients. Icon ini berfungsi untuk memilih penerima surat. Yang ketiga, Edit Recipients List. Icon ini berfungsi untuk mengatur penerima surat. Yang keempat, Helix Merge Files. Icon ini berfungsi untuk menyisipkan sebuah dokumen. Yang kelima, Address Block. Icon yang kelima ini berfungsi untuk memilih surat. Yang keenam, Greeting Line. Icon ini berfungsi untuk menambah baris ucapan. Yang ketujuh, Insert Mesh File. Icon ketujuh ini berfungsi untuk menyisipkan dan menggabungkan surat. Yang kedelapan, Preview Result.
Ikon yang ke-8 ini memiliki fungsi yaitu untuk melihat hasil. Yang ke-9, find recipients. Ikon ke-9 ini memiliki fungsi yaitu untuk mencari penerima. Yang ke-10, finish dan merge. Ikon finish dan merge yang ke-10 berfungsi untuk mengetahui surat tersebut sudah lengkap atau siap dicetak. Yang ketiga, jelaskan manfaat dari mail merge. Jadi di samping manfaat dari yang dipaparkan 4 hal tersebut, ada juga manfaat lain seperti penerima surat, penerima surat. Yang kedua, ada berapa manfaat tadi? ada 4 manfaat. Iya, jelaskan 4 manfaat itu. Manfaat yang pertama adalah membuat dokumen yang isinya semua. Yang kedua, mengirim dokumen tersebut ke banyak penerima secara cepat. Yang ketiga, dapat membuat selain surat. Yang keempat, membuat dan mengirim surat dengan efektif. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah jawaban kami tersebut pas? Bagaimana? Adik? Pas. Ada pertanyaan? Ada. Oh ya, silakan Nona. Norin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Manfaat dari mail merge itu salah satunya adalah dapat membuat selain surat. Kira-kira apa lagi yang bisa dibuat menggunakan mail merge? Ya, Jeffrey, kira-kira selain 4 manfaat mail merge yang sudah dipaparkan itu, salah satunya itu adalah membuat surat, ya, maksudnya selain di mail merge itu bisa buat surat yang lain, ya, selain surat maksudnya. Kira-kira bisa buat apa di mail merge? Selain untuk membuat surat, mail merge juga memiliki fungsi itu untuk membuat dokumen berupa amplop, membuat proposal dan membuat pengiriman dan membuat surat izin penerima. Oh ya, jadi bisa buat amplop, bisa buat surat apa tadi? Amplop, proposal, surat penawaran ya. Oke. Bagaimana Nona? Pas. Masih ada yang lain? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bagaimana? Ada tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk silahkan. Terima kasih Jeffrey dan Abda. Oke, kelompok silakan dulu. Kelompok berikut, kelompok berapa yang untuk presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1? Ya, kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Mari berdiri di sini. Tarik sini. Iya, 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan pengertian mail merge. Mail merge atau surat massal adalah salah satu fasilitas di Microsoft Word untuk mempermudah user melakukan pekerjaan dengan hanya membuat satu format, namun dengan berbagai tujuan, alamat dan nama yang berbeda. 5. Address box untuk memilih surat. 8. Default set untuk memberikan garis pada surat. 9. Match file untuk membandingkan surat. Sekian hasil diskusi kami. Bagaimana teman-teman? Ini presentasi dari kelompok 1. Bagaimana? Pas. Ibu? Ya, pas. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Jadi setelah kita belajar dari awal tadi, kemudian kalian sudah melakukan diskusi,
kalian sudah melakukan presentasi, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini kira-kira apa? Apa yang kita belajar tadi? Apa yang sudah kita belajar? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira, ayo semuanya. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Siapa yang bisa membuatkan kesimpulan? Apa yang sudah? Again, kira-kira apa yang kita? Ya, silakan. Kita dapat menggunakan e-commerce beserta fungsinya. Ya, kita dapat menggunakan e-commerce beserta fungsinya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa yang kita belajar hari ini? Angelo bisa? Kira-kira? Hari ini kami belajar tentang mailings dalam Microsoft Word. Ya, kita belajar tab mailings di Microsoft Word. Di mana tab mailings itu berfungsi untuk buat apa? Membuat apa? Membuat surat massal. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana menganalisis fungsi icon mailings, fungsi icon mailings, di mana di dalam tab mailings itu ada 5 grup, di mana masing-masing grup itu mempunyai fungsinya masing-masing. Intinya dalam membuat surat. Ingat, bukan hanya surat ya. Ya. Jadi ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, itu tadi kesimpulan. Bisa paham semua? Bisa. Paham ya, icon mailings? Ya. Oke, sekarang Ibu minta kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya. Mari. Ibu minta tolong kumpulkan LKPD-nya. Namanya jangan lupa ya. Oke, ini LKPD-nya sudah 5 kelompok. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan LKPD-nya. Ibu minta tolong kalian rapikan komputernya. Rapikan dulu komputernya. Kalian rapikan dulu komputernya. Agak cepat, berdiri. Nah, ini pertemuan kita kali berikut. Karena hari ini kita sudah belajar menganalisis fungsi-fungsi menu icon, ya loh. Jadi pertemuan berikutnya kita praktek bagaimana membuat surat atau membuat sertifikat ya. Dengan menggunakan fungsi tadi, menggunakan tab apa? Mailings ya, menggunakan tab mailings. Terima kasih adik-adik hari ini ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya, toh bisa menganalisis fungsi dan icon. Jadi hari ini kita sudah mencapai itu. Terima kasih banyak. Mari kita berdiri. Abdan terima kasih Abdel. Terima kasih Bu. Ya.